Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 10 Mei 2026, hari Minggu Paskah ke-6. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenung kita diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada Minggu Paskah ke-6 ini berisi tentang pesan Yesus pada para murid-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pesan Yesus pada para murid mengandung arti yang sangat mendalam. Mengasihi Yesus bakal membuat orang dapat mengenal perintah-perintahnya dan menurutinya. Jadi mengasihi Yesus menjadi jaminan agar kita dapat memperhatikan perintah-perintahnya. Bukti bahwa kita mengikutinya adalah mengasihinya. Dan ketika kita mengasihinya, kita akan mengikuti perintahnya. Perintah mengasihi ini penting karena para murid akan ditinggalkan oleh Yesus. Namun Yesus tidak akan meninggalkan mereka seperti yatim piatu, sebab di tengah-tengah mereka akan hadir penolong yang akan menyertai mereka. Penolong itu disebut Roh kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, salah satu kekuatan yang dimiliki gereja sampai saat ini adalah kasih Kristus. Badai apapun menerpa gereja, semuanya bisa berlalu karena ada kasih. Karena Kristus mengasihi gerejanya. Namun sayangnya zaman ini kita kasih hanya berakhir dalam rangkaian kata-kata indah, tetapi meredup dalam praktik kehidupan menggereja, dalam keluarga dan komunitas kita. Walaupun demikian kita masih bisa bersyukur karena kita masih menemukan orang-orang baik yang mengasihi dengan tulus. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, tapi zaman terus berubah. Inilah tantangan yang berat bagi kita sebagai murid Tuhan. Apakah dengan perubahan zaman yang terus terjadi, kasih kita pada Kristus tetap ada, atau bahkan menyala-nyala, atau sebaliknya? Kita perlu tekun mengarahkan hati kita pada Kristus dan memohon agar kita dituntun untuk menghidupi kasih-Nya dalam keseharian hidup kita. Kita berdoa agar Roh menolong membantu kita mewujudkan kasih kita pada Yesus melalui ketaatan kita mencintai, mengasihi keluarga, komunitas, dan sesama kita. Tanda bahwa kita menjalani perintah-perintahnya adalah kalau kita sungguh mencintai, mengasihi Kristus. Dari kasih itulah mengalir kasih kita kepada sesama kita yang lain. Maka kalau kita ingin belajar mengasihi dengan tulus, cintalah Kristus dengan tulus, supaya cinta Kristus mengalir dalam hidup kita, memperbaharui hidup kita, sehingga kita mampu mencintai, mengasihi sesama kita dengan tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih
memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.